Tak sur kau skip. Masuk, masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Begitu indah Islam suci yang diutamakan di saat ibadah, bukan jabatan dan pakaian mewah. Thank you ya John Rahman. Betul kali tuh coy, betul kali ya kan. Jadi aku cerita dikit pengalaman. Sebelum aku masuk Islam, sering kulihat orang ke masjid itu lepas alas kaki, lepas sepatu sendal lah ya. Itu biasa aja, nggak terbawa kepikiran, ya udah biasa aja gitu. Barulah setelah aku masuk Islam dan setelah kayaknya kali ketiga aku masuk masjid, aku kayak terasa tertampar gitu, tersadar gitulah ya kan. Aku kepikiran gitu, ya Allah, betapalah aku sombongnya dulu gitu ya, betapalah aku angkuhnya dulu gitu. Dimana aku pergi beribadah ke tempat ibadah, kita katakanlah ke rumah Tuhan ya, Baitullah. Tapi aku enteng aja, aku bawa sepatu ataupun sendal atau apapun itu ke dalam ya kan. Baru mijak ayam pun gas terus gitu. Padahal ke rumah teman, ke rumah tetangga atau kerabat, bahkan ke rumah kita sendiri, nggak mau kita bawa alas kaki, kita lepas itu ya kan. Terus kenapa aku seperti itu dulu gitu? Itu benar, aku sedih gitu dulu melihat tata cara ibadahku dulu gitu ya kan. Makanya aku setuju kali dengan yang kau katakan ini, bahwa Islam itu betul-betul suci dari kulit-kulitnya aja, dari mulai kulit-kulitnya apalagi lah intinya ya kan. Luar biasa, makin cinta aku sama Islam. Thank you. Ketika sholat berjamaah, semua ruku dan sujud tanpa memandang miskin dan kaya. Lilis Nasyana. Thank you ya, betul kali itu cinta. Jadi pengalaman aku pertama kali sholat berjamaah di masjid, dimana ketika akan sujud itu ya, lutut kita menyentuh lantai itu, suaranya bergemuruh ya kan, seperti gemuruh gitu. Di situ aku benar-benar merinding ya kan. Karena kita kalau di masjid itu yang memisahkan hanya antara laki-laki dan perempuan ya kan. Gak ada memandang miskin dan kaya atau pejabat atau enggak, sama semua ya kan. Gak nampak di situ kita pakai perhiasan dan tidak. Jadi kalau tempat ibadah yang sebelumnya, mohon maaf jangan marah, aku mau mengatakan pengalaman dan kisah nyata ya kan. Apalagi di tempat ibadah yang berbasis suku kayak HKBP ya kan. Itu nanti barisan-barisan depan itu golongan ibu-ibu yang turah besar, sanggul-sanggul tinggi, konde-konde emas ya kan. Yang kebaya Perancis, semi Perancis, kain-kain pucah, pucahnya tak apanya ya kan. Itulah, ya makin ke belakang makin turun tuh kastanya. Masih beda di tempat ibadah yang kayak karismatik gitu, itu kayaknya rata gitu. Tapi bergabung laki-laki perempuan mau apapun sama gitu ya kan. Jadi kita memang sebenarnya nggak ada kita bedanya kita di hadapan Tuhan, miskin ataupun kaya. Jadi ke tempat ibadah itu kayaknya nggak perlu lah ya harus begini begitu ya kan. Thank you ya. Assalamualaikum Ito, salam kenal, aku dari Kaban Jahe. Aku selalu mengikuti VT-VTmu Ito, host Mujua-Jua Telaga Biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaban Jahe, Tanah Karo Sinalem. Jadi horas Mujua-Jua kita kerina
lagu karo dulu kita sekali kan, Sponggol aja. Ada lagu favoritku ini dulu. Kam teku ngena lanai lit dua isepe lanai kuakep malam na goku suratkan ibas pusuku kam pagi temanku metua. Ada lagi sambungannya kan, langsung ke ref aja. Ulah tanggung indu kelenduman bangku, bahanlah saja keputusan du adinagia aku tading kendu go malam mateku beratan kuakap. Lupa aku teksnya. Thank you. Aku takkan pernah berhenti mencintaimu sampai aku mati. Aku akan selalu setia menemanimu setiap waktu. Tak pernah terpikir olehku untuk mengkhianati. Apa kabar? Ini anakku laki-laki dan anakku perempuan. Say Indonesia language. Terima kasih. Salam Indonesia. Kak, itu bawang merahnya kok gede banget, beda sama di Indonesia kecil-kecil. Bisa ketawa. Ahmad Tahir, thank you ya. Namanya barang luar ya kan. Seru. Ada juga yang kecil ntar ya. Nah ini dia si bawang merahku, ada yang besar ada yang kecil ya kan. Jadi yang besar suka aku iris. Kalau untuk diiris yang besar, untuk di blender yang kecil, begitu dia. Jadi teman-teman, ada yang mau kasih tahu soal bawang merah ini, mungkin banyak yang udah tahu juga, tapi siapa tahu ada yang belum, mungkin bermanfaat ya kan. Ketika kita mengupas si bawang merah, kita kan buang ini ya. Ini kenapa kita buang? Ini sebenarnya karena mengandung nitrit, itu alasannya. Kita buang yang bersih. Di sini masih ada tersisa. Ini harus kita buang karena ini tidak baik untuk kesehatan kita. Ini mengandung yang namanya nitrit. Nih, jadi sampai bersih dia. Itu tidak baik buat kesehatan kita karena bisa memicu berkembangnya sel-sel kanker, sel-sel kanker di dalam tubuh kita ya kan. Kita semua manusia ini punya sel kanker, tapi ada yang berkembang menjadi suatu penyakit, ada yang tidak gitu. Faktor penyebabnya apa? Ada faktor keturunan, genetik ya kan, ada faktor lifestyle dan banyak lagi faktor-faktor lain ya kan. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang udah kita ketahui bisa merusak, sebaiknya kita buang ya kan, jangan kita lanjutkan kalau kita udah tahu ya kan teman-teman. Iya, jadi untuk bawang merah juga tidak baik kita konsumsi apabila sudah dikupas dalam keadaan lama, udah berjam-jam gitu ya. Katakanlah udah 1 harian dia terkupas seperti ini, udah terkupas terus kita makan lagi, tidak baik karena sifatnya ini si bawang mengabsorpsi, menyerap bakteri-bakteri di udara. Semoga bermanfaat ya tentang si bawang merah. Thank you.